Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan masuk dalam playlist Multi Corporate Finance atau Corporate Finance. Kalau kita teman-teman perhatikan, kita udah introduction to financial statement. Memang kita tidak akan masuk ke dalam penyusunan financial statement lebih lanjut. Kita akan masuk kepada how to interpret dari financial statement. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya menginterpretasikan angka-angka yang sudah ada di dalam laporan keuangan dan memberikan nilai tambah bagi yang membaca laporan keuangan. So, konten kita kali ini judulnya adalah Working with Financial Statement. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen di Independent Training ya. Oke teman-teman Independent Training, sekarang kita akan membahas Working with Financial Statement dengan beberapa agenda yang akan memberikan nilai tambah tentunya. Yang pertama adalah kita akan membuat apa yang namanya common size, ataupun ini lebih kepada analisis ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk jurusan accounting kita punya analisis laporan keuangan. Tapi untuk jurusan manajemen biasanya mereka tidak memiliki analisis laporan keuangan. Biasanya mata kuliah ini muncul menjadi manajemen keuangan ya. Nah, kemudian untuk di beberapa kampus namanya menjadi corporate finance. Intinya adalah mata kuliah ini adalah kita akan menggunakan angka-angka laporan keuangan tanpa menyusun laporan keuangan ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan membuat common size analysis. Yang kedua adalah kita membuat common base year. Bagaimana kalau satu tahun itu dijadikan base year untuk prediksi tahun kedepannya ya. Kemudian kita akan menggunakan rasio analisis, ini yang paling umum dan yang mungkin jurusan accounting mungkin sudah familiar, tapi beberapa jurusan lain mereka tidak perlu tahu bagaimana menyusun laporan keuangan, tapi minimal mereka akan menggunakan rasio dari laporan keuangan. Yang keempat adalah yang paling sering dipakai adalah DuPont analysis ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah common size account. Jadi common size itu adalah suatu analisis laporan keuangan ya. Saya ambil langsung contohnya ya. Misalkan di sini adalah laporan statement of financial position, atau bahasanya dulu mungkin balance sheet ataupun neraca saldo ya. Nah, ini ada current asset, ada fixed asset. Ini ciri yang paling umum dalam statement of financial position. Jadi kalau teman-teman melihat ini cuma sepotong, itu sebetulnya di dalam laporan keuangan adalah namanya laporan posisi keuangan, statement of financial position, atau anak-anak dulu nyebutnya adalah balance sheet ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan common size account? Common size account artinya kita menggunakan salah satu akun sebagai base-nya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia mengeluarkan angka common size asset. Jadi kalau common size akun aset artinya adalah dia menggunakan angka di akun aset sebagai base-nya. Nah, keluarlah angka 2,5. 2,5% ini adalah pembagian dari 84, saya sudah tuliskan di atasnya. Jadi bagaimana sih, ini contoh saja, nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri. Untuk 2,5% didapat dari pembagian cash tahun 2008 dengan total aset 2008. Atau angkanya adalah 84 dibagi dengan 3.373. Kita lihat angkanya, 84 dibagi dengan 3.373. Bagaimana mengeluarkan angka 11,7% atau baris ketiga? Itu angka di inventory 393 dibagi dengan 3.373 menghasilkan 11,7% ya. Itu nanti bisa dilanjutkan pengembangannya. Teman-teman nanti bisa juga melihat kepada current liabilities terhadap total liabilities. Artinya apa sebetulnya teman-teman dengan angka 2,5% ini? Bahwa proporsi uang kas terhadap total aset itu adalah 2,5%. Kalau teman-teman ditanyakan, proporsi terbesarnya apa dari current asset? Itu ternyata ada di plant and equipment atau PPE istilahnya ya. Kalau di accounting, plant, property and equipment ataupun fixed asset. Jadi kita mau bilang, dalam ini interpretasinya yang kita pakai ya, bukan angkanya. Dalam 100% pelaporan total aset, maka proporsi terbesar itu diisi oleh fixed asset, dan yang terkecil adalah diisi oleh uang kas sebesar 2,5% ya. Nah, itu common size based on akun ya. Hal yang sama juga untuk tahun 2009 ya. Jadi tahun 2009 kita membagi 98 dengan 3588 ya. Intinya adalah kalau common size akun, teman-teman harus memperhatikan akun apa yang dijadikan base-nya. Ya, dalam hal ini adalah total aset. Nah, sekarang kita akan pindah kepada common base year, di mana base year itu ada year yang menjadi base-nya. Nah, katakanlah 2018 dia menjadi base-nya, 2019 terhadap 2018.
2020 terhadap 2018, 2021 terhadap 2018. So 2018 adalah sebagai base-nya ya. Nah, dalam contoh ini adalah common base year-nya kita lihat adalah 2008. Nah, bagaimana dia menghasilkan angka 1,17 ya, atau artinya 117% ini ya. Artinya ada kenaikan 17%. Kita melihat dari manakah angka 1,17 ini atau kenaikan 17% karena dia artinya 117, yaitu adalah pembagian cash 2009 terhadap cash 2008. Cash 2009 terhadap cash 2008, dia naiknya 17%. Bagaimana misalkan kenaikan total asetnya? Ya, kenapa bisa keluar angka 1,06 atau kenaikan 0,6% pertumbuhan asetnya? Membagi 3588 dengan 3373. Nah, dari sini sebetulnya yang kita pakai lagi-lagi interpretasinya. Dalam hal ini, kenaikan cash terhadap tahun base-nya adalah 17%. Kenaikan total aset terhadap base-nya 2008 adalah 0,6%. Ya. Itu dia teman-teman yang sudah kita coba bahas terkait tentang common size based on account. Dia turun ke bawah. Perhatikan base akunnya apa. Kalau common base year, tahun-tahun ke depan, ya itu terhadap base year biasanya di tahun awal. Ya. Nah, itu terkait tentang common base year. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa rasio laporan keuangan yang bisa dipakai untuk membuat pelaporan keuangan menjadi lebih berbunyi. Ya. Nah, yang pertama ada 5, saya coba kelompokkan. Yang pertama adalah untuk mengetahui short term solvency ataupun likuiditas. Ya. Jadi bagaimana untuk mengetahui kemampuan perusahaan terhadap kewajiban jangka pendeknya, solvensinya. Ya, itu bisa menggunakan current ratio, quick ratio, cash ratio, net working capital to total asset, ataupun interval measure. Ya, yang paling umum digunakan teman-teman bisa menggunakan current ratio, quick ratio, dan cash ratio. 3 teratas minimal teman-teman bisa menguasai. Ya, nah, yang berikutnya adalah kelompok yang kedua adalah long term solvency. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk mampu memenuhi kewajiban liabilities-nya dalam jangka panjang, ya. Ada total debt ratio, ada debt to equity ratio, dan yang umum yang ketiga kita pakai adalah long term debt ratio, ya. Jadi minimal teman-teman menguasai 3 rasio untuk membuat kemampuan kewajiban perusahaan jangka panjang, ya. Nah, yang ketiga adalah kita mau melihat bagaimana efisiensi penggunaan aset, ya. Namanya adalah asset management ratio, ya. Yang paling umum kita gunakan 2 sebetulnya, inventory turnover dan receivable turnover, ya. Inventory turnover menunjukkan seberapa kali perputaran persediaan kita. Karena persediaan yang baik adalah persediaan yang semakin sering dia melakukan perputaran. Barangnya artinya perputar, artinya dia barangnya sering keluar. Kemudian produksi masuk lagi, barangnya keluar lagi. Nah, kita mengharapkan inventory turnover adalah angka turnovernya tinggi. Begitu juga dengan receivable turnover. Bagaimana penagihan piutang kita expect itu selalu cepat tertagih, kemudian timbul receivable lagi, tapi cepat tertagih lagi. Sehingga tidak ada idle money, uang yang nganggur dalam tanda kutip, ataupun idle inventory, ya, seperti itu. Ya, itu terkait tentang asset management ratio. Kita gunakan minimal teman-teman menguasai inventory turnover dan receivable turnover, ya. Yang keempat itu adalah kelompok dari rasio profitability ratio. Ini kelompok yang teman-teman harus pahami karena kalau kita mau submit laporan keuangan kita untuk ke bank misalkan, maka profitability ratio menjadi concern. Yang pertama yang paling umum adalah return on asset, return on equity, dan profit margin. Ya, return on asset, net income dibagi dengan total aset. Ya, seberapa besar kita dapat mengutilisasi aset kita menghasilkan laba. Berikutnya adalah return on equity, seberapa mampu kita mengelola pengelolaan modal kita untuk menghasilkan laba, ya. Itu kelompok keempat profitability ratio, dan itu adalah hal yang wajib, ya. Nah, yang terakhir adalah market value ratio. Market value ratio itu memang ditaruh paling akhir karena kembali lagi untuk menilai price dalam tanda kutip, tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki price share, atau dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di bursa, listed company atau perusahaan TBK, ya. Yang paling umum digunakan adalah 2, price earning ratio, harga saham per lembar saham dibagi dengan earning per share. Price per share kita bisa dapatkan infonya dari bursa atau dari Yahoo Finance.
earning per share kita bisa dapatkan biasa ada di bawah laporan profit and loss statement, paling bawah EPS ya. Yang kedua adalah market to book ratio, market value per share ya. Market value per share dibagi dengan book value per share. Harga saham pasar per lembar dibagi dengan harga buku saham per lembar ya. Harga saham pasar itu bisa dilihat di bursa ataupun di Yahoo Finance, sementara book value-nya bisa lihat di laporan keuangan biasa di equity section ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada DuPont chart. Jadi ini adalah gongnya saya bilang, karena bagaimanapun DuPont chart ini memang common dan cukup banyak dipakai. Bagaimana kita membuat rasio ataupun eskalasi dari DuPont chart itu ya. So, DuPont chart itu dipakai untuk menganalisis fundamental performance perusahaan by the DuPont namanya. Kemudian DuPont analysis itu adalah alat yang berguna untuk mendekomposisi ya different drivers. Jadi ada komposisi yang berbeda dari ROE. Nah, kita lihat apa saja sih komposisi yang harus menjadi perhatian di dalam DuPont analysis ya. Nah, kita lihat, nah ini adalah DuPont analysis. Cara bacanya teman-teman bukan dari atas tapi mulai dari bawah ya. Di sini sudah ada guidance-nya, saya coba mendirect. Yang pertama adalah penjumlahan dari taxes, selling, interest, depreciation, COGS. Semua ditambahkan masuk menjadi total cost 27.466. Berikutnya, kemudian kita bandingkan dengan sales ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan pada saat dia dikurangkan antara sales dan total cost ya, lihat arah tanda garisnya ke net income, bukan ke sales ya. Kemudian antara sales dikurangkan, subtract dikurangkan dengan total sales sebesar 2988 naik ke atas ya. Kemudian dibagi dengan sales 30454, hasilnya 9,81%. Jadi dalam tahap ini teman-teman sudah bisa memperoleh profit margin ya. Angkanya ini semua tersedia di laporan keuangan ya. Nah, kemudian yang warna hijau, account receivable, inventory, cash ditambah dengan current asset, semua ditambah ya. Kemudian antara current asset ditambah dengan fixed asset menjadi total aset 34131. Jadi kalau ditanyakan 34131, penjumlahan dari 20971 ditambah dengan 13160. Mendapatkan 34131, kemudian dibagi antara sales dengan total aset mendapatkan 0,89 ya, 0,89. Sekarang teman-teman sudah ketemu profit margin dan total sales dikali, multiply, dikali antara 9,81% dengan 0,89. Setelah dikali, hasilnya dibawa ke return on asset sebesar 8,75%. Bukan dibawa ke equity multiplier ya, dibawa, lihat garisnya, dibawa ke return on asset sebesar 8,75%. 8,75% dikalikan dengan equity multiplier. Pak, dapat dari mana equity multiplier? Equity multiplier kita lihat rumusnya di atas. Equity multiplier. Kita lihat rumusnya di atas, total aset dibagi dengan total equity. Total aset ada di statement of financial position, total equity ada di sebelah kanannya ya. Sebelah kanan dari statement of financial position. Setelah dibagi, teman-teman kembali ke bawah untuk mendapatkan equity multiplier. Setelah dikali, dapatlah menjadi return on equity. Itu yang dimaksud dengan mendekomposisi return on equity. So, return on equity kita terdiri dari return on asset perkalian dengan equity multiplier. Return on asset Anda terdiri dari profit margin dan total asset turnover. So, kalau bicara DuPont analysis, dia tidak bicara rasio satu per satu, tapi kemudian dia di sum up ke atas menjadi return on equity based on DuPont analysis. Ya, teman-teman sekarang sudah memiliki pemahaman return on equity yang menghitung dari murni, mana tadi ini net income dibagi dengan total equity, dan teman-teman nanti jangan bingung kalau ada penugasan menghitung return on equity dari DuPont analysis ya. Itu dia teman-teman pembahasan kita terkait, jangan lupa ada 4 pembahasannya: common size based on akun, common size based base year, kemudian juga ada 5 kelompok rasio yang kita pakai. Yang terakhir adalah teman-teman mendapatkan pemahaman tentang DuPont analysis. Itu dia teman-teman pembahasan kita terkait tentang working
with financial statement, di mana penekanannya dalam core fin itu bukan how to generate number-nya, tapi bagaimana how to interpret the number. Jadi itu memberikan added value. Semoga bermanfaat teman-teman. Stay terus di channel Independent Training.